Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Dan beri adab olehmu, hai murid, akan ibu bapamu seperti kau beri adab akan gurumu. Jadi sama saja jemaah, adab ke orang tua, adab kepada guru. Karena ibu bapamu itu seperti gurumu juga. Jadi orang tua itu seperti guru. Dari sisi apa? Pada pihak wajib adabmu akan keduanya. Jadi kesamaan guru dan orang tua ditinjau dari segi kita wajib beradab. Ya maaf ya. Jadi adab itu penting. Jangan musafir engkau melainkan dengan izin keduanya. Ini adab jamaah, bukan hukum fikih. Jadi sebaiknya mau pergi ke sana kemari, adab dulu, minta izin sama orang tua. Itu maka dulu kalau kita mau pergi mengaji ke sana kemari, kita datang dulu ke rumah guru. Ya, kita datang, kita minta nasihat si guru. Karena itu adab. Maka jika engkau musafir, misal kata karena naik haji yang fardu, menunaikan ibadah haji fardu, atau karena menuntut ilmu, jikalau ilmu fardu kifayah sekalipun, pergi menunaikan ibadah haji fardu ya, atau menuntut ilmu, maka yang demikian itu harus bagimu dengan tiada izin keduanya. Kita mau tunaikan ibadah haji, haji ini fardu, tapi kata orang tua jangan kau pergi. Oh tidak, tetap pergi. Jangan ikuti cakap orang tua, sebab hajinya haji fardu. Maknanya dia belum pernah tunaikan ibadah haji. Inilah mau haji dia. Orang tua kata jangan pergi. Oh tak bisa. Begitu juga guru katakan jangan pergi. Tak bisa. Sebab hajinya haji fardu. Artinya dia belum pernah tunaikan ibadah haji. Jadi hati-hati pakai kalimat orang tua wajib diturut, guru wajib diturut. Itu hati-hati. Hadis Imam Bukhari, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Siapapun tidak boleh dipatuhi kalau itu mengakibatkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun. Sedangkan haji kita ini haji fardu, bukan sunat. Haji yang menggugurkan rukun Islam kita. Tahu-tahu orang tua melarang, kita patuhi orang tua. Ini durhaka berkali-kali. Kita patuhi guru, durhaka berkali-kali kepada Allah Ta'ala. Jamaah. Kalau haji fardu,
Ya, jadi tak boleh. Tu hadisnya riwayat Imam Bukhari. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada makhluk dalam kaitannya durhaka kepada Allah Ta'ala. Begitu juga dia menuntut ilmu, dilarang oleh orang tuanya, walau fardu kifayah ilmu tadi. Dia boleh tidak minta izin dan boleh tiada izin pergi menuntut ilmu. Jemaah, durhaka tidak. Tapi di masyarakat semua cakap orang tua diikuti, semua cakap gurunya diikuti. Mana boleh begitu? Berkat orang tua, berkat apa kalau itu bercanggah dengan hukum agama? Coba deh, berkat apa yang ada di situ jemaah? Nanti awak sakiti hati orang tua. Kalau begitu Rasulullah pun salah beliau. Berapa banyak sakit hati orang kepada Rasulullah kerana Rasulullah menyampaikan kebenaran. Salah Rasulullah? Kan tidak. Ini mau hati-hati. Bukan saya mengatakan lawan orang tua, tidak. Hukum Allah di atas apapun. Macam kita orang tua, jangan pula otoriter sama anak. Jangan. Ya. Jadi boleh jika engkau musafir kerana naik haji yang fardu, atau kerana menuntut ilmu jikalau ilmu fardu kifayah sekalipun, maka yang demikian itu harus boleh bagimu dengan tiada izin keduanya. Ilmu fardu kifayah artinya ilmu yang diketahui sebahagian orang muslim, yang lainnya lepas. Kalau ilmu najis itu fardu ain. Ilmu bersuci itu masuk di dalamnya mensucikan najis, mensucikan dari hadas kecil, hadas besar, tayamum. Itu fardu ain. Jamaah, fardu ain itu. Tetapi kita tak tahu tata cara menyelenggarakan jenazah. Tak apa-apa, sebab itu fardu kifayah. Asalkan ada sebahagian yang tahu, sudah. Satu orang saja yang tahu, selesai. Tapi saya mau belajar itu juga. Saya mau belajar fardu kifayah ini. Boleh. Tak usah izin orang tua pun tak apa. Jamaah. Karena di tempat saya belum ada yang tahu. Itu masalahnya. Di tempat saya belum ada yang tahu. Sedangkan ilmu ini fardu kifayah. Tapi kalau sudah ada yang tahu, mestilah ada izin. Ya? Baik. Syahdan. Adab kepada guru selesai. Adab guru kepada murid selesai. Sekarang adab bersama orang muslim. Syahdan. Lazimilah padamu, wajibkanlah padamu apa? Adab serta muslimin pula. Jadi adab jemaah. Orang kata adab ini sopan santun dah cukuplah. Meskipun nanti kalau kita kaji secara mendalam, ada beda sopan santun daripada adab. Tapi sudahlah jemaah. Jadi Islam ini sejatinya sangat kuat pada adab. Adab bersama guru, bersama murid, bersama orang tua. Sekarang adab bersama orang muslim pula. Seperti jangan engkau menyakiti akan segala hati manusia. Perhatikan kalimat. Jangan engkau menyakiti. Artinya ada upaya sengaja menyakiti orang lain. Itu tak boleh, haram hukumnya. Tapi bahwa orang tersakiti dan kita tidak menyakiti, tak ada masalah. Contoh, kita benci kepada si C. Kita benci sama si C.
Kita lihat si A, si B, si C sedang berkumpul bersama-sama. Kita punya acara makan menikahkan anak kita. Karena kita benci kepada si C, kita memang niat tidak mengundang dia. Ini jangan cerita halal haram dulu jamaah. Ini saya mau mengilustrasikan menyakiti itu. Memang kita tidak mau mengundang si C. Tetapi karena kita lihat berkumpul si A, si B, si C bersama-sama, sengaja kita undang si A dan si B di depan si C, supaya sakit hati kau enggak kuundang. Ini haram jemaah. Sengaja menyakiti hati orang lain, itu dosa besar itu. Macam mana besarnya dosa makan B2? Masih lebih besar lagi dosa ini. Karena dosa makan B2 itu cukup datang kepada Allah Ta'ala. Sedangkan dosa menyakiti hati orang, kita masih datang sama orang yang kita sakiti itu. Jemaah, baru proses tobatnya bisa lancar. Jadi lazimkan dirimu tidak menyakiti orang lain secara sengaja. Lain kalau begini, memang kita tak mengundang si C, tapi waktu itu si A dan si B ada, si C tak ada. Yang tak ada, kita undang aja si A, si B. Memang kita tak undang si C. Itu tak ada upaya sengaja menyakiti si C, walaupun dia tersakiti. Kalau tujuan, kalau memang A, B, C, tapi berada tiga-tiganya, karena kita segan kepada A dan B, maka kita undang C tadi, sedangkan kita tak apa sama dia. Ini baik. Di mana letak baiknya? Setidak-tidaknya dia mengendalikan nafsu bencinya. Setidaknya di situ. Tetapi kan kita mau lebih baik. Ini udah baik. Jadi si A, si sahibul hajat mengundang si C bukan karena ketulusan, tidak tulus sama sekali, tetapi karena segan sama si A dan si B. Setidaknya dia mampu mengendalikan nafsu untuk tidak menyakiti si C. Tentu pahala dia kalau mengundang si C di hadapan si A dan si B tulus lebih lagi, lebih tinggi lagi, lebih terhormat lagi. Tapi itu sudah baik. Dan jangan lupa kita berupaya menjadi lebih baik. Jadi macam kita ni maunya jangan berupaya jadi baik. Kalau berupaya jadi baik maknanya kan kita masih belum. Mau kita sekarang kita baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, sehingga ketika sampai di garis finish betul-betul kita jadi orang baik. Jadi udah bagus tadi itu dia mengundang, walau tidak ikhlas. Tidak ikhlas karena ada rasa berat, tetapi setidaknya dia sudah mampu mengendalikan nafsu benci dia kepada si C. Begitu jamaah. Sila. Murid sama guru tadi. Karena ada guru kita dalam pengajian ini sering buka ayat orang pengajian. Terus sikap kita saat guru tadi. Carilah guru yang membawamu dari dunia ke akhirat. Jelas jamaah. Carilah guru yang membawamu dari buruk ke baik. Itu enggak bisa ditolak. Carilah guru yang membawamu dari tinggi hati ke rendah hati. Itu enggak bisa ditolak. Maka ketika di pengajian si guru menceritakan aib orang, wah, ini bukan guru. Seperti ini bukan guru. Apa perlunya dia menceritakan aib orang? Ini dosa besar. Tidak bisa juga baik. Ini maksudnya enggak bisa. Karena syariat itu ada mizan. Mizan itu artinya ukuran. Ini salah, ada titik. Apa perlunya aib orang dibuka?
Oh, maksudnya kalau mencontohkan kejahatan cukup sampaikan secara umum. Hanya dengan rela hati si guru menceritakannya, saya pun dulu minum khamar juga. Untuk apa? Padahal sudah cukup baik Allah Ta'ala menutup aib dia, dan diangkat Allah derajatnya sampai orang menghormati dia. Tahu-tahu dia membuka aib dirinya. Membuka aib diri pun berdosa. Ini malah membuka aib orang lain. Ini keliru. Macam mana sikap kita? Sebaiknya kita tidak meneruskan ada di majlis seperti itu, karena hidup cuma sekali. Kita ingin memperbaiki diri, tahu-tahu majlisnya tidak membawa kita memperbaiki diri. Ini mau hati-hati ya. Tapi jangan ucapan saya dibawa keluar nanti jadi fitnah. Ya, tidak usah kita sama ustaz ni lagi, ustaznya enggak betul. Itu saya enggak ajarkan itu, jamaah. Jadi dari dunia ke akhirat, dari buruk ke baik, dari tinggi hati ke rendah hati, ngajilah seperti ini. Dari perpecahan kepada persatuan. Jadi kalau pengajian tu fitnah-fitnah, membenci sana membenci sini, tunggu dulu. Nabi itu merangkul, dia bukan memukul. Itu Nabi. Nabi dia mengajak, bukan mengejek. Maka kalau ada pengajian yang fitnah sana, hina sana, fitnah sini, sebaiknya tidak kita teruskan. Boleh faham insyaAllah? Lain? Masih? Masih? Baik, kita teruskan. Jadi jangan engkau menyakiti akan segala hati manusia. Tidak boleh sengaja sakiti hati orang. Dan jangan kau upat segala mereka itu. Upat ni gibah. Gibah ni dosa besar. Sama sulit bertaubat dari gibah seperti sulit bertaubat dari menyakiti hati orang. Apa gibah? Kau ceritakan keburukan orang. Yang orang itu kalau dia dengar dia tak suka. Kalau kita ceritakan kebaikannya lantas dia tidak suka, tidak disebut ghibah. Jamaah, asal kau ceritakan aib orang, itu ghibah, dosa besar. Lemang dan ketupat sama-sama dari pulut. Terkenang dan mengupat sama-sama dari mulut. Gibah ni bisa dengan ucapan, bisa dengan isyarat, bisa dengan tulisan. Mana pakcik tu sekarang? Dah pindah dia. Pindah mana? Pindah 50 sana. Dah lama dah. Jadi tak sembahyang sini lagi? Tidak. Bagus lah itu. Tengok ni. Ini mulai ni. Semestinya kan titik aja, pindah ke 50, selesai. Tambahnya belakang. Bagus lah itu. Dia dah mulai ni. Ya, kenapa rupanya? Tak bagus juga awak bilang nanti. Tengok. Besar kali dosa ghibah ni jamaah. Sangat besar. Karena itu terkait harga diri. Dalam Islam harga diri ini mahal kali. Dulu sempat juga dia ngurus masjid kami itu. Tapi itulah tadi. Macam cerita. Mulai itu. Itu mulai itu. Tak beres juga keuangan tu. Jadilah itu dah. Jadi itu dah. Jadi itu jemaah. Ya. Aku tahu bagus-bagus saja dia. Itu kan nampak kalian aja. Terus jemaah. Ghibah. Apa perlunya kita ceritakan aib orang?
Ngacung jamaah yang sekarang hadir malam ini yang enggak punya aib, ngacung? Ngacung? Termasuk saya. Ngacung yang enggak punya aib. Terus apa hak kita menceritakan aib orang? Jamaah, apa hak kita menceritakan aib orang? Kau menceritakan aib saudaramu persis seperti kau memakan bangkai saudaramu. Itu ayat Al-Quran, surat Al-Hujurat. Surat itu dari awal sampai akhir cerita adab. Maka dalam ilmu tafsir surat ini disebut suratul adab. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu dan seterusnya. Jangan ghibah. Ya, yang awak sampaikan betul, bukan salah. Karena betullah maka disebut ghibah, kata Rasulullah. Kalau tak betul kau disebut pendusta. Jemaah, kita baru boleh menghibahi orang kalau kita enggak punya aib. Nah, ini bukan bahasa sebenar, ini bahasa kiasan jemaah. Ghibah tetap aja enggak boleh. Haram jemaah. Maka kau jangan mengupat saudaramu, jangan kau mengupat segala mereka itu. Hukumnya haram, dosa besar. Proses taubatnya panjang. Dan kau maafkan segala kesalahan mereka itu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Ini keliru jemaah. Maafkan satu hal. Walau sudah dibebaskan jadi budak wahsy. Orang kalau dari budak menjadi orang merdeka, dia senang luar biasa. Wahsy senang karena sudah jadi orang bebas. Tetapi belakangan dia menjadi tidak enak karena belum menjadi Islam. Masuklah dia Islam, bersyahadatlah dia. Mestinya semakin menjadi Islam setelah bebas, hati makin lapang. Tapi wahsy masih sempit. Ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, apa yang membuat kau masih rasa sempit dunia ini padahal kau sudah Islam? Karena Rasulullah belum pernah melihat wajah aku. Masya Allah. Mengapa Rasulullah tidak melihat wajah Wahsy? Karena Wahsy lah yang menombak Hamzah. Itu sebagai bayaran tebusan supaya dia jadi budak atas tawaran Hindun. Jadi Hindun kata, kalau kau bunuh Hamzah kau bebas. Wahsy jago main tombak. Dia tombak dari jauh, Hamzah mati. Setelah Hamzah mati, dia dimutilasi oleh Hindun. Dibelah dadanya, hidungnya dipotong, dadanya dibelah, jantungnya diambil. Dimakan oleh Hindun, hanyir, buang lagi. Setelah selesai perang, Rasulullah datang memeriksa semua. Sedih sekali Rasulullah melihat Hamzah. Yang Hamzah itu adalah pemimpin orang mati syahid di dalam surga. Pertanyaan saya, adakah Rasulullah dendam kepada Wahsy sehingga Rasulullah tidak mau melihat wajah Wahsy? Kalau Rasulullah dendam, maka mari sama-sama kita tidak usah bernabikan lagi Rasulullah. Untuk apa kita mengakui beliau nabi tapi wataknya sendiri pendendam? Sedangkan dendam bukan sifat yang mulia. Jamaah, timbulkan pertanyaan, ada apa Rasulullah? Mustahil Rasulullah dendam. Itu sangat mustahil. Itulah satu-satunya yang membuat aku masih belum lapang dunia ini, kata Wahsy, karena Rasulullah belum lihat wajahku. Kita jawab,
Jadi asal Rasulullah lihat Wahsy, Rasulullah langsung terbayang Hamzah. Jadi bukan ada dendam kepada Wahsy, melainkan ada kasih sayang kepada Hamzah. Apakah Rasulullah tidak memaafkan Wahsy? Kalau Rasulullah tidak memaafkan Wahsy, malam ini kita tidak usah lagi beriman kepada Rasulullah. Untuk apa beriman kepada Nabi yang mengajarkan kita memaafkan tapi dia sendiri tidak memaafkan? Maka mustahil Rasulullah tidak memaafkan Wahsy. Saya mau kampung kaji ini jamaah. Maafkan kesalahan orang pada kita. Tapi kalau kita teringat bukan sebuah kesalahan, teringat kita salah dia sama kita, itu bukan sebuah kesalahan. Misalnya dalam kehidupan kita ini kan banyak orang yang berkuasa melakukan kezaliman kepada orang-orang. Apakah dengan kaidah tersebut berarti kita memaafkan orang yang berkuasa itu? Nomor satu, saya mau tanya, penguasa yang mana menzalimi kita? Saya tidak mau secara spesifik. Tidak mesti sebut penguasa yang mana. Ya, yang misalnya melakukan tindakan yang zalim, berkorupsi misalnya dan sebagainya. Korupsi, hati-hati dengan menyebut penguasa yang zalim. Ini resikonya besar. Jamaah, resikonya besar kan? Bahwa dia korupsi, si fulanah korupsi, dia wajib dihukum. Dia wajib dihukum. Jamaah, kesalahan dia kita maafkan, tapi hukum mesti jalan. Ini hati-hati loh jamaah. Sebab para ulama sendiri pun, jadi gini ya, saya istimewa yang muda-muda ini jamaah. Hati-hati termakan provokasi mengatakan penguasa Indonesia zalim. Hati-hati. Ini ada orang tua-tua saya nih, bisa membandingkan dari masa Bung Karno ke Pak Harto sampai sekarang. Oke. Nah, saya mau flashback dulu. Saya mau flashback dulu kepada sejarah Islam. Ini cerita zalim, supaya fikiran kita itu luas, jangan terprovokasi. Siapa cucu Rasulullah? Hasan dan Husain, ya. Itu sibatur Rasul, cucu Rasulullah, kesayangan Rasulullah. Siapa yang membunuh Husain? Muslim atau kafir? Muslim. Bayangkan buah hati Rasulullah yang membunuh Muslim. Cemana pembunuhannya? Sembelih. Setelah disembelih selesai? Belum. Kepalanya ditendang-tendang. Setelah ditendang-tendang selesai? Belum. Dicucuk pakai tombak. Tap. Diarak dari Karbala sampai ke Damaskus. Siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Husain? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Seorang hafal Quran, seorang gubernur, seorang rajin berpuasa, seorang yang tahajudnya luar biasa, tapi tangannya berdarah-darah membunuh Husain. Salah seorang ulama di masa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi adalah Zubair. Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf dengan cara dipotong kakinya dua-dua, disalib di depan umum, dibiarkan berhari-hari membusuk. Siapa yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan? Abu Jahal kah, Abu Lahab, atau orang Islam? Saya mau ajak istimewa yang muda-muda, jangan mudah terprovokasi atas orang yang mau merusak Indonesia yang makmur ini. Nggak akan sanggup kita membaca sejarah umat Islam itu. Saya tidak mendahului kita. Nggak akan sanggup jamaah. Itu Utsman, menantu Rasulullah. 2 anak Rasulullah dinikahi Utsman.
Rasulullah menjamin ia masuk surga. Siapa yang membunuh dia? Kalau tidak orang Islam. Di dalam buku Al-Haqiqatul Ghaibah diceritakan, ketika Utsman mau dikuburkan, ada orang Islam yang lain yang tidak setuju atas penguburan itu dan mereka dipanahi. Ketika jenazahnya mau dikuburkan, ada riwayat menyebutkan tulang kaki Utsman dipatahkan setelah jadi mayat. Ini saya mau mengajak kita ni jemaah, hati-hati dan jangan lupa banjir darah di kota Mekah. Islam sesama Islam. Kalau dengar kita sekarang ada orang yang sobekkan kiswah Ka'bah, marah tidak? Marah. Tapi jangan lupa banjir darah di depan Ka'bah. Itu bukan kejadian ratusan tahun yang lalu. Itu terjadi tahun 60-an, 70-an. Oleh Al-Utaibi. Baca sejarah itu. Ini istimewa yang mudah-mudah. Suka kali menyasar penguasa kita ni zalim, menzalimi umat Islam. Kalau penguasa kita menzalimi umat Islam, tak akan bisa kita ngaji malam ni. Ini saya mau ajak kita. Jadi atas penjelasan saya seperti inilah orang menuduh saya pro pemerintah. Tidak. Kita sejarah ini mesti jelas, clear. Jamaah, yang membunuh Umar orang kafir, yang membunuh Utsman siapa? Jamaah. Kalau tidak pengkhianatan umat Islam, Islam sudah sampai ke Perancis. Tetapi di Perancis Selatan umat Islam mengkhianati perjuangan itu, hancur semua. Jamaah, siapa itu? Ini saya mau bagi tahukan. Istimewa yang mudah-mudah. Sejarah ini mesti dibaca dengan jelas, dengan benar. Okey? Nah, jadi kalau memang ada dia korupsi, kita maafkan. Tapi jangan lupakan dia sebagai koruptor. Sehingga kalau dia pernah menjadi gubernur, pilih lagi, kita pilih lagi dia. Apa kata kita? Jangan buruk sangka. Ini bukan perkara buruk sangka, kemarin dia korupsi. Masa kita pilih lagi? Entah-entah berubah dia. Berubah jadi lebih berat. Dia calon anggota DPR yang track recordnya jelek. Lantas orang bilang, kau jangan merasa lebih baik dari dia. Oh bukan. Kita pun tak merasa lebih baik. Tapi persoalannya dia akan mengurus publik dan track recordnya jelek dalam pengurusan publik. Bagaimana kita mau memilih dia? Dendam? Tidak. Ini mau hati-hati. Jadi kita tetap maafkan dia, tapi jangan melupakan. Mengapa tak dilupakan? Supaya kita tidak dikibulinya sekali lagi. Jadi kalau orang salah sama kita, maafkan saja, tapi jangan dilupakan. Kita sudah percaya dia, serahkan pengurusan masjid kepada dia. Tak tahu uang masjid habis ditelap dia, masa periode berikutnya kita pilih lagi? Dengan alasan jangan buruk sangka, entah-entah dia berubah? Tidak. Kita tak akan pilih dia lagi karena benci, bukan, karena tindakan preventif supaya kejahatan yang pernah terjadi pada dia tidak terbuka kesempatan untuk diulangi lagi. Jadi mesti hati-hati jemaah. Ya. Jadi kita maafkan. Rasulullah maafkan Wahsy. Tapi asal tengok muka Wahsy, Rasulullah teringat Hamzah. Namun akhirnya beberapa masa sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah melihat wajah Wahsy. Setelah itu Wahsy gembira luar biasa. Dunia ini tak ada lagi rintangannya, tak ada lagi sulitnya, tak ada lagi sesaknya, sebab Rasulullah sudah lihat. Itulah aman Wahsy. Itu saya sampaikan kemari. Jadi maafkan saja jemaah kesalahan orang.
Apalagi zaman belakangan ini, wah, luar biasa manis mulut orang. Kita maafkan, tapi jangan dilupakan. Berarti dendam? Tidak, untuk waspada, supaya kita jangan teraniaya sekali lagi. Begitu ya. Lain masih? Silah. Undangan? Tak jelas lah. Tuan rumah itu sebenarnya saya undang. Ya. Tapi Ustaz tidak pernah kali tidak saya undang salah saya. Ustaz itu? Tidak pernah tahlil. Oh, tak pernah tahlil. Tapi tak kita undang. Sebab Ustaz tadi tak pernah tahlil. Salah kita. Sedangkan sahibul hajat percaya sama kita, undang si fulan. Kita tak mau undang karena Ustaz tadi tak pernah tahlil. Kita salah. Tapi yang tahlil tak kena undang Ustaz. Ah? Undang-undang dia yang ditahlil tak kena undang. Jadi datang 30 Ustaz. Oh, itu maka penting. Tuan rumah kata 30. Sedangkan tanpa kita undang si ustaz sudah cukup 30. Oh, tak ada masalah. Oh, gitu tak ada masalah. Makanya penting kalimat 30 itu. Karena tuan rumah katakan 30. Kita memilih. Yang kita pilih yang tahlil-tahlil saja. Yang tak sering tahlil tak kita undang. Dengan catatan apabila terpenuhi 30 tak ada masalah sama sekali. Tak ada masalah. Saya luaskan jawaban. Apa sebab yang dia tak tahlil kita undang? Cocok. Kalau itu alasan cocok. Karena jamaah tahlil yang rajin-rajin datang ni undanglah pula. Itu cocok. Tapi ini dengar cakapku tapi kalau tak kita undang ustaz yang tidak tahlil ini karena benci kita sama dia, salah kita. Salah. Karena tak tahlil tak ada masalah. Sama sekali. Tapi itu tak ada masalah. Tadi sudah benar semua. Okey jemaah. Ya. Apakah kita dalam proses pertaubatan, kata Ustaz tadi harus datang dengan yang kita tiba. Bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah kita misalnya presiden? Apakah kita sekedar presiden? Saya sudah bercerita sementara yang tiba itu secara nasional. Itu gimana secara umum pandangan untuk orang yang menceritakan tentang presiden atau lembaga yang lain? Kalau aib itu adalah aib private, aib pribadi dia, aib pribadi dia, bukan aib publik, aib pribadi dia. Contoh, di selangkangan paha presiden ada pano, itu yang kita ceritakan kemana-mana. Itu kan private, pribadi dia, maka kita kena. Tapi kalau ternyata presiden menyalahgunakan amanah, korupsi dia, itu kan publik, maka nggak ada masalah di situ. Yang jadi masalah bukan itu. Dari yang semua saya tengok ni, yang masalah bukan itu. Belum tentu si fulan salah, sudah kita justifikasi dia salah. Ini yang jadi masalah kita. Makanya saya jamaah, ketika rame-rame orang menuduh Pak Harto korupsi, ya, rame-rame orang menuduh, saya tantang di mana-mana, sebutkan satu orang ulama
yang berani mengatakan Pak Harto korupsi? Ulama ya, bukan politisi. Sebutkan, mana ulama yang berani mengatakan Pak Harto korupsi? Gak ada. Karena secara legal formal tidak ada proses pengadilan yang memastikan Pak Harto korupsi. Tahu-tahu ramai orang mengatakan dia korupsi. Dosa besar. Dosa besar. Seluruhnya, walau senasional, walau semuka bumi, dosa besar. Begitu juga tuduhan macam-macam terhadap Bung Karno. Tuduhan aneh-aneh kepada Bung Karno, yang kalau itu sifatnya private, kena kita. Begitu terhadap Gus Dur, begitu terhadap Mega, begitu terhadap SBY, dan terhadap Presiden Jokowi. Ini mau hati-hati jemaah. Itu posisi ulama memang sedemikian. Apa perlunya? Tiba-tiba dituduhlah gubernur kita begini-begini. Ada buktinya? Nggak ada. Kena semua. Jadi harus bedakan mana pribadi, mana umum. Lah seperti sekarang yang ditangkap KPK mantan Menteri Pertanian. Apa masalahnya kita ceritakan? Kesalahan dia bersifat publik, uang yang diambil uang kita. Kita sekarang apa-apa kena pajak, tahu-tahu dia ambil begitu saja. Apakah kita ribah? Tidak. Karena sudah sifatnya publik. Bukan sifatnya publik. Kejahatan dia sifatnya publik. Kejahatan itu sifatnya publik. Kalau tidak, kenapa ditangkap KPK dia? Tapi tahu-tahu kita bilang Menteri Pertanian ni kalau tidur ngorok. Lah, untuk apa kau ceritakan itu? Kalau dia dengar, kira-kira sakit hati tidak dia? Kan gitu jadinya. Dapat dibedakan insyaAllah jamaah. Makanya kita harus hati-hati. Jangan sempat nanti kita di akhirat pahala kita ternyata ditransfer Allah kepada orang yang digibahi. Habis begitu saja jamaah. Oke? Masih lagi? Masuk isya dah. Sekejap. Sila. Tolong bagi tanda, jangan kau dengarkan segala fitnah mereka itu. Sila. Terkait dengan ini dari tadi kan bagaimana saya. Jadi sampai batas mana kita bisa ataupun kita menyimpulkan bahwasanya ini pemimpin zalim dan ini pemimpin yang Malam Kamis depan saya kabarkan ke orang tua kita ni, saya tak bisa datang bang. Tolong sampaikan dulu pengurus masjid, saya tak bisa datang malam Kamis depan. Itulah cakap saya. Sampai ke sini, cakap kan beliau sampaikan terus sampaikan. Sampai ke sini, udah lain ceritanya. Ya, udah 3 malam rupanya Ustaz itu meninggal ya. Padahal beliau sampaikan saja, malam Kamis depan saya tak bisa datang. Ngerti maksud saya ini jemaah? Cakap tu selalu bertambah. Tapi kalau saya kasih ke beliau duit 1 miliar, sampai kemari 1 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah tu. Kurang tu. Uang dia berkurang, cakap bertambah. Okey. Sekarang yang mau kita katakan pemimpin zalim itu siapa? Presiden? Gubernur? Wali kota? Okey, presiden. Berapa jauh jarak Medan Jakarta? Mungkinkah cakap A dari Jakarta sampai ke Medan juga A? Ini hati-hati jemaah. Makanya segala sesuatu itu di dalam Al-Hujurat sebut fatabayyanu. Ambil dulu penjelasan, klarifikasi. Ini kan kita tidak. Top kabar media yang sudah diolah sampai ke kita. Kita tuduh si presiden, kita tuduh si gubernur, kita tuduh si wali kota. Padahal sudah olahan media. Kita bilang media Islam.
Saya mau bagi tahu, ada satu diktum dalam media massa, bad news is good news. Kabar buruk menjadi kabar baik bagi media massa. Ini saya mau sampaikan dulu jamaah sama kita, jadi supaya jangan kita termakan oleh media. Tahu betul kita rupanya tentang presiden kita, tahu betul jamaah. Ini tahu-tahu kita nuduh presiden zalim, gubernur kita zalim, wali kota kita zalim, enggak betul begini, tahu betul rupanya. Maka itulah orang-orang yang menuduh itu kalau dibawa ke pengadilan mereka gelagaban sendiri, faktanya enggak cukup. Jamaah, ini saya ajak kita mau berhati-hati, tujuan saya cuma satu aja. Sampai di akhirat nanti jangan kita bangkrut. Pahala kita sudah Allah kirim kepada siapapun. Itu tujuan saya, membantu kita. Bahwa media datang kabarkan, dituduhlah oleh salah seorang pegiat media massa, Dr. Quraish Shihab begini. Ternyata tak betul, penuduhnya minta maaf. Artinya apa jamaah? Hati-hati atas berita. Nah, jadi saya bukan setuju tak setuju. Boleh saja pemimpin kita adil, boleh saja pemimpin kita zalim, boleh saja. Tetapi kabar itu mesti 100% betul. Kalau tidak, macam tadilah, habis pahala kita untuk mereka di akhirat nanti. Ini mau hati-hati. Gitu. Saya rasa jamaah, ini nanti kalau diceritakan panjang nggak siap-siap. Mau sampai jauh-jauh jam nanti kita ni, apalagi udah cerita begini-begini suka kali orang. Cuma saya mau bagi tahu ke kita, hati-hati atas berita, jangan sempat nanti kita gibah dosa orang ke kita, pahala kita ke orang lain. Urusan kita adalah memperbaguskan diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.